Nah ini istinja ini cebok ini kan ada cebok depan dan cebok belakang ya. Iyalah. Untuk dengan batu sah, dengan batu saja sah, tapi syaratnya lebih ketat, yang gitu. Terutama kalau untuk perempuan nih, kalau cebok depannya pakai batu agak susah dikit. Soalnya ada syaratnya ini ya. Oke, saya mau sebutkan dulu. Makna batu di sini adalah batu dan yang semaknanya. Yang semaknanya. Batu dan semaknanya. Apa makna batu? Yaitu sesuatu yang kasar, yang bisa mencongkel. Artinya kalau sesuatu itu licin tidak bisa. Misalnya apa licin? Kaca, keramik yang licin misalnya, daun yang licin, nggak bisa. Daun kasar, daun misalnya yang kasar. Jadi tidak harus benar-benar batu. Asal maknanya batu. Tapi yang semakna dengan batu, sesuatu yang kasar yang mampu untuk mencongkel dan barang itu suci. Harus suci. Kalau najis tidak bisa. Batu yang sudah najis tidak sah. Atau benda keras tapi najis. Misalnya kotoran kucing sudah mengeras, sudah membatu, tidak sah. Ini barang najis. Misalnya kotoran kucing membatu lah. Intan pang, cebok pakai galuh, itu licin lah. Harus yang kasar, yang mampu mencongkel. Iyalah. Nah berarti tisu sah. Tisu sah, dia kasar, suci selama belum dipakai dan mencongkel. Tapi tisu ya, lain roti tisu tuh. Roti tisu kada boleh, tahu lah itu roti kan ngarannya. Kan ada roti tisu itu yang bisa dimakan, nggak boleh, itu makanan. Jadi makanan tidak boleh, walaupun sudah tidak akan dimakan lagi. Misalnya roti tawar kelamaan kada kita makan jadi mengeras. Roti tawar membatu, boleh kada boleh? Karena dia makanan terhormat. Tidak boleh tidak sah, walaupun keras dan mencongkel. Bahkan kemarin saya sebutkan tulang pun tidak boleh, andai tulang yang keras, yang kasar. Karena dia makanan jin. Jangan pian kotorin makanan jin. Oke? Roti makanan loh, makanan lah yang tidak boleh. Jadi bukan roti tisu boleh, walaupun ada air nggak apa-apa. Nah ini penting ya, pian ini ngerti ini. Kalau siapa tahu terutama di perjalanan, kau usah was-was ya, apalagi di pesawat pakai tisu. Kalau nggak bisa pakai air, tisu walaupun ada air sah, itu sah, boleh. Cuman memang ini kelebihan air ya, kelebihan air. Dia bisa membersihkan walaupun termasuk sisa-sisanya. Kalau batu itu nggak sampai sisa-sisanya, terutama kotoran air besar. Ada bekasnya. Oke? Tapi sah istinjanya, boleh kemudian dia sholat.
ya enggak? Jadi boleh tisu. Oke, ini syarat, saya masih syaratnya ini. Lalu tidak bisa kurang dari tiga batu. Tidak boleh kurang dari tiga congkelan. Entah 3 batu kalau kecil-kecil, atau batunya gonol di 3 sisinya. Nah gitu, harus 3 kali minimal. Minimal 3 kali. Jadi kalau tisu apakah harus 3 lembar? Tidak. Selama walaupun selembar tapi 3 sisi kertas. Jadi walaupun dengan sekali congkel dia bersih, harus tambah 2-3. Justru kalau sampai 3 kali belum juga hilang kotorannya, maka harus tambah 4, 5, 6, seterusnya. Hanya kemudian sunnah, jika sudah bersih di batu yang genap, dia tambahi untuk ganjil. Sunnah witir, diganjilkan. Mengerti ya? Jadi nggak apa-apa, ya. Terutama misal barangkali di jalan tuh, ada di perjalanan pakai tisu. Cuman tisu ini kayak apa, batu tadi itu ya, berbeda dengan air. Air itu sanggup menghilangkan termasuk sisa-sisanya. Dia tidak. Sudah, ini masih syarat nih. 3 tadi ya minimal ya. Dengan syarat najis tersebut, najis tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya. Mana tempat keluarnya? Buang air besar dubur belakang loh, lingkaran itu. Dia cebok di lingkaran itu. Kotorannya itu tidak sampai melampaui lingkaran itu. Sah dengan batu. Tapi kalau sampai, terutama yang habis sakit perut, yang mencret, dia tuh nyiprat kemana-mana, kena kulitnya yang lain, kada bisa pakai, wajib air. Syaratnya. Oke. Syaratnya tidak boleh pindah dari tempatnya. Kalau sudah pindah dia harus air. Jadi buang airnya. Nah, di sini sulitnya atau mungkin bisa tidak sahnya perempuan adalah ini. Ya. Kalau dia yang cebok depan itu, karena kebanyakan ciprat kalau perempuannya. Itu. Kalau nggak nyiprat, nggak apa-apa. Tapi kalau nyiprat atau menciprat, nah itu harus air. Di situ kalau perempuan ya. Nah, oke. Jadi itu ketentuannya, nggak ada kali ini, itu ya. Jadi gitu. Nah katanya sih beda kan, perempuan yang sudah menikah atau belum tuh. Kalau yang belum, yang masih gadis mungkin kada nyiprat katanya pang.
Tapi kalau sudah pernah menikah, sudah pernah melahirkan, dia kan kata begitu. Jadi yang sudah menikah ini kada kawa harus pakai air. Subhanallah. Jadi ukurannya adalah, nah ini perlu tahu juga apa perbedaan tadi yang gadis sudah pernah menikah atau dia ketika jokong ya, jongkok, jukung, hah? bedukung, apa? Badokong, hah? Dongkong, bedongkong, oh. Yang bedongkong, jongkok dah bahasa Indonesia aja dah, repot nih, jongkok. Jangan perhatikan ya perempuan ya. Ketika bejongkok itu, bedongkong itu, ya, itu yang terbuka, dan kan ada terbuka, itu beda gadis sama yang sudah menikah itu lain, yang terbukanya. Loh, ini perlu tahu. Soalnya ini lihat ya, biasanya perempuan yang ada dia ada keluar entah basah atau angin misalnya ya. Kalau saya kan harus tahu sendiri kan, ngira-ngira sendiri. Kalau keluarnya itu adalah dari yang tidak terbuka, itu najis dan membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya dari yang terbuka itu, nah itu enggak najis dia dan tidak batal wudu. Satu, dua, makanya perempuan susah untuk kalau cebok kada jongkok itu, ataupun misalnya kan sekarang ada WC apa duduk. Nah ini hati-hati ya, artinya andeo kalau duduk bang, ya selama perhatian harus terbuka. Kan jongkok lebih terbuka loh, karena yang wajib dicebokin yang terbuka ketika jongkok, ngertilah. Untuk yang Sayyib ini yang pernah menikah. Gitu ya. Bikir ini ilmu fikih biar paham. Bikir itu yang artinya gadis. Dia ada kan, kalau yang sayyib itu ada yang robek. Kalau bikir belum robek. Nah, sehingga yang sayyib ini ada robek, maka terbukanya lebih. Nah itu harus terbuka ketika cebok, paham ya? Kalau enggak ada najis tuh di dalam itu. Nah makanya ini berhubungan dengan apa? Cebok dengan hajar. Sulit untuk perempuan. Kalau yang depannya, depan. Tapi kalau belakang oke, cuma kan tadi jelas kalau buang air besar masa enggak buang air kecil? Bisa. Oh, iya, buang air besar mesti buang air kecil. Cuman ini hukum biar tahu tentang hajar. Bukan hajar dihajar lah. Hajar batu. Hajar aswad ya, hajar aswad. Nah, tapi semakna hajar ini termasuk tisu. Sekali lagi kita nggak tahu ukurannya itu. Pokoknya kalau nggak pindah-pindah, tetap sah pakai hajar.
Nah, makanya akhirnya untuk perempuan agak lebih perhatian dalam hal ini. Yang jelas dia sah. Dan oke ya, afdal 2 dipakai. Afdal lebih baik. Yaitu batu dulu, bukan air dulu. Batu dulu. Nah, apa di antara keafdaliyahnya itu, tangan ini tidak langsung menyentuh kepada najis tersebut, dibersihkan dengan hajar dulu. Setelah itu dicebok pakai air untuk membersihkan. Makanya afdal dua-duanya. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau laki mungkin lebih mudah di sini. Selama tidak dia nyenciprat kemana-mana. Kalau najis itu ke kakinya, ke betisnya harus air. Harus air, bukan, nggak boleh pakai tisu. Misalnya. Tapi kalau masih di tempatnya itu, nah, untuk laki lebih mudah. Misalnya dia pakai tisu cukup. Meresap. Tapi gitu ya, minimal tiga kali. 3 batu. Atau 1 batu tapi 3 sisi.